Saya mau sampaikan bahwa tepuk tangan ini untuk Kagesian semua. Ya, karena apa? Saya melihat ada satu hal yang luar biasa. Dan saya percaya kalau kita bisa disiplin menjaga sikap kita seperti ini. Tidak hanya ketika kita ibadah di gereja, tetapi di sekolah kita, di tempat kita bekerja, saya percaya ya, iblis pasti lari terbirit-birit. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Masuk minggu keempat, kita belajar tentang disiplin, ya, disiplin the mind. Ya. Jadi itu udah minggu keempat. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita ada peningkatan hidup kita lebih disiplin? Nah, ya, jadi yang bisa menjawab adalah saudara terkasih, ya. Dan kalau nggak ada yang melihat, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ya. Nah, diambil dari 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi penting sekali untuk setiap kita itu disiplin. Ya, disiplin untuk apa? Untuk terus fokus kepada firman Tuhan. Memikirkan tentang firman Tuhan. Jadi ya, setiap pujian yang kita naikkan, biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Ya. Jadi disampaikan di sini adalah kami menawan setiap pikiran dan membuatnya menyerah. Ya. Dan taat. Ya, taat artinya disiplin. Kepada apa? Kepada Kristus dan firman-Nya. Nah, saudara terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita. Keselamatan itu gratis. Tetapi bagaimana janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita? Itu ada bagian yang harus kita lakukan. Yaitu untuk kita disiplin memikirkan firman Tuhan. Sebab ketika kita disiplin hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya kita akan mendapat perkenanan Tuhan. Kalau kita tidak disiplin dengan pikiran kita, nah pikiran kita ini kan liar sekali. Kadang-kadang yang kita pikirkan adalah hal yang sia-sia. Mari kita jangan memikirkan hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan. Ya. Efesus 4 ayat 17 dan 18 itu mengatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu adalah pikiran yang di luar firman Tuhan. Ya. Kemudian, dan pengertiannya yang gelap. Pikiran yang sia-sia dan gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, jadi rajin ke gereja, tetapi pikirannya tetap memikirkan yang sia-sia. Itu enggak berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, saya minta tolong ditampilkan gambar kereta api. Jadi pikiran kita ini adalah medan peperangan. Sebab pikiran kita ini, kita bangun tidur aja sudah memikirkan. Ya. Terjadi perang. Apakah mau memikirkan tentang hal yang baik, mengucap syukur, atau mengeluh kenapa masih bangun? Ya. Nah, selain pikiran itu adalah medan peperangan, pikiran kita itu juga ibarat lokomotif pada sebuah kereta api. Ya. Jadi, apa yang akan kita pikirkan? Ini kan ada perasaan, kehendak, ada tindakan, dan lain sebagainya. Itu hanya mengikuti pikiran kita.
Ya, pikiran kita akan menyeret hidup kita. Oleh karena itu ya kita harus memang kita memikirkan hal-hal yang positif. Ya, sebab kemanapun lokomotifnya berjalan, itu gerbong yang ada di belakangnya pasti mengikuti. Betul ya? Iya. Nah demikian pula, apapun yang kita pikirkan, ya, perkataan kita, tindakan kita, respon kita, itu pasti mengikuti apa yang kita pikirkan. Nah ketika tadi Kak Gesian memikirkan, aku mau ibadah. Makanya kan sampai di sini, betul ya? Karena memang sudah dipikirkan. Karena ada pikiran mau datang ke gereja, kemudian apa? Tindakan kita ikut sehingga kita sampai di gereja. Nah demikian pula dengan kehidupan kita. Kita harus mengerti bahwa janji-janji dalam kehidupan kita itu bisa tidak tergenapi kalau kita tidak mendisiplinkan pikiran kita. Iya. Jadi apakah janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita atau tidak, menentukan pencapaian kita dan masa depan kita. Yang mengerti angkat tangannya. Haleluya. Oh, banyak yang mengerti. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadi janji Tuhan dalam kehidupan kita itu jelas. Ya. Itu dalam Yeremia dikatakan bahwa janji Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Jadi hari depan kita itu pasti. Ya. Penuh harapan dan masa depan cerah. Siapa yang percaya? Kalau masa depannya cerah, wah luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Tapi ada syaratnya. Hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kalau enggak, kita akan hanyut oleh apa? Oleh dunia ini. Ya, oleh dunia ini. Ya. Sebab iblis itu dia enggak tinggal diam. Dia berkeliling seperti singa mengaum-aum. Ya, hendak menerkam orang yang bisa diterkamnya. Siapa dia? Yang tidak bisa mendisiplinkan pikiran di dalam firman Tuhan. Jadi, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini iblis ya. Aku, Tuhan Yesus datang supaya supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi hati-hati, kita harus waspada supaya iblis tidak mencuri firman Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Kita harus menjaga. Nah, saya akan berikan simulasi, ya, simulasi. Nah, ini kita simulasi ya. Baik. Ini uang berapa? 50. Ada yang mau? Ada? Ya. Oke, ya. Ini kita ilustrasi ya. Bagaimana nanti kita lihat. Naik dulu. Enggak boleh langsung di sana. Ya. Namanya siapa? Freddy News. Freddy News. Wah, mantap. Seneng enggak tak kasih uang 50.000? Sukacita? Mengucap syukur? Ya. Tepuk tangan buat Freddy News. Ya. Diterima. Ya. 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 Jangan dulu. Nah, seneng kan? Nah. Ini uang berapa nih? 100, ya. Kalau tak kasih ini lebih senang nggak? Lebih bersyukur. Ya, lebih bersyukur. Kalau nggak tak kasih kecewa nggak? Tidak. Tidak. Weh, mantap. Tepuk tangan dong. Weh. Rohani banget. Ya, mantap sekali ini. Kita lihat yang selanjutnya. Hati-hati. Ya. Hati-hati
ketika kita membanding-bandingkan, kita akan kehilangan sukacita. Ya, nah, sukacita kita akan hilang dan berganti dengan kekecewaan ketika kita mulai membanding-bandingkan apa yang kita terima dengan apa yang diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Kita merasa saya bekerja lebih keras. Mengapa aku dapat sedikit? Dia yang baru aja. Kena apa bahkan nggak ngapa-ngapain. Kok Tuhan berkati? Nah, itu hak prerogatifnya Tuhan. Bagian kita adalah terus bersyukur dan melakukan yang terbaik apa yang menjadi bagian kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Sukacita adalah salah satu hal yang paling sering sekali dicuri oleh iblis dari kehidupan kita. Ya, melalui apa ya? Melalui apa saja. Melalui apa saja bisa. Melalui mungkin ada orang yang bekerja sudah 10 tahun, misalnya gajinya baru 5 juta. Kemudian ada karyawan baru yang baru diterima gajinya 6 juta. Kecewa enggak? Nah, terima kasih untuk kejujurannya. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam kekecewaan, itu membuat kita mandek. Sebab apa? Ya kita bekerjanya jadi males-malesan. Betul ya? Nah, ini pernah saya alami, nggak tahu saya pernah cerita atau belum di tempat ini. Ketika saya sekolah, saya nggak pernah lupa, tapi saya sudah menyampaikan dengan tersenyum, berarti saya sudah berdamai dengan diri saya dan sudah bisa menerima. Jadi tulisan saya itu memang jelek. Ya. Dan orang tua saya bilang bahwa tulisan saya seperti cakar ayam. Nah, ini pantasnya jadi dokter. Ya. Tapi ternyata memang saya nggak kepingin jadi dokter. Ya. Nah, suatu saat sedang ulangan. Saya ulangan, teman saya nyontoh saya. Saya dapat 3, teman saya dapat 8. Kemudian saya komplain sebab saya kecewa. Sebab kan saya yang nyontoin, dia yang nyontoh. Nah, tahu yang dijawab gurunya apa? Tulisanmu nggak bisa dibaca dan itu adalah hak prerogatif saya. Saya kecewa sekali, saya ingat sekali bahwa itu pelajaran bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu saya naik kelas bukan lulus tapi lolos. Sebab mulai hari itu saya jengkel dengan guru saya. Sampai sekarang saya masih ingat. Tapi saya geli juga. Kenapa saya dulu seperti itu. Nah, hati-hati dengan kita ya. Kalau kita nggak disiplin, ya, cara berpikir kita zaman dulu, ini bisa-bisa muncul dan kita kembali ke manusia yang lama kita. Oleh karena itu maka kita harus disiplin. Ya. Kita terus bersukacita apapun keadaan kita. Sebab sukacita itu adalah pintu mujizat. Ya, firman Tuhan mengatakan sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan. Ya. Nah, di dalam Tesalonika dikatakan demikian, 1 Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ini luar biasanya sukacita, kegembiraan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lakukanlah yang baik. Kalau kita masih sekolah ya, lakukanlah yang baik. Kalau kita bekerja, lakukanlah yang baik. Kita kuliah, lakukanlah yang baik. Kita wira swasta, lakukanlah yang baik. Ya. Diamlah di negeri orang dan berlakulah setia. Nah, ini yang luar biasa. Dan bergembiralah karena apa? Tuhan. Maka ia akan apa? Memberikan kepadamu apa? Apa yang diinginkan hatimu. Inilah makanya iblis itu mencuri sukacita kita. Sebab sukacita itu adalah gerbang untuk kita mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupan kita.
Ulangan 28 ayat 13. Ini janji Tuhan ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, disiplin ya untuk melakukan firman Tuhan. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, pikirannya enggak neko-neko, enggak macem-macem. Ya. Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah lain itu Allah yang selain Tuhan Yesus. Ada yang diputus cintanya enggak? Saya mau tanya jujur. Ada yang diputus cintanya enggak? Wah, enggak ada yang ngaku. Ya. Saya itu punya temen, ya. Zaman dulu dunia banget. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya tahu yang namanya perdukunan, saya tahu. Ya. Kalau zaman dulu itu, kalau cinta ditolak itu dukun bertindak. Iya, ini Allah lain, sesat. Tuhan Yesus kan nggak ngomong gitu. Nah kalau kita cintanya ditolak, yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kualitas hidup kita. Setuju? Iya, dan terus memperbaiki kualitas dan percaya penuh. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik dari yang menolak kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Woi, ternyata banyak yang ditolak. Buktinya banyak yang tepuk tangan. Jadi Tuhan mau kita nggak nyimpang kanan kiri, menjaga kekudusan kita. Ingat, kita ini hidup di Kute. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Selingkuh kok dikatakan jajan. Orang selingkuh itu tidak bisa mendadak selingkuh. Tapi dipikir dulu, betul ya? Nggak ada orang lihat langsung, kepingin selingkuh Enggak. Lihat pertama, dipikir, sopo yo kok ayu yo? Ya. Kemudian lihat kedua, ketemu lagi kok ayu yo? Sopo yo? Nah, kemudian mulai kenalan. Nah, itu enggak boleh ya. Kita harus setia kepada istri masa muda kita yang sudah menikah. Mana? Yang sudah menikah ada? Ya, setia kepada istri masa muda atau suami masa muda. Jangan istri muda. Nah, itu dua hal yang beda, ya. Nah, hal itu bisa membuat kita tidak menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita kurang berdoa, enggak. Mungkin kita sudah berdoa luar biasa, tetapi karena dosa kita itu yang menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Buka di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, yang merupakan tembok, ya, antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu, segala dosamu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu pasti dimulai dari pikiran kita, ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan dari terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa? Dosamu. Matius 5 ayat 41. Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ya tadi sampaikan gitu kan. Ya. Naik tidak turun. Ya. Bagaimana caranya? Ini pesan Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh apa? 2 mil. Jadi gini loh, memberikan kepada seseorang melakukan tanggung jawab kita, itu melebihi ekspektasi.
Jam kerjanya jam 8. Tetapi kalau tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan, datangnya enggak jam 8. Tapi jangan bilang jam 9 loh ya. Nah, datangnya setengah 8. Karena mau extra mile. Seharusnya jam 4 sudah pulang. Teman-temannya sudah pulang karena apa? Karena memang keadaan di kantor itu nggak bisa ngasih uang lembur. Jadi mau pulang jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 nggak dapat lembur. Tetapi orang yang extra mile, kan yang mengajak berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Memberikan yang terbaik, berusaha dengan cara yang terbaik. Karena sadar bahwa pekerjaannya belum selesai, enggak pulang. Tetap diselesaikan walaupun mungkin harus pulang jam 7. Tetap diselesaikan, sekalipun enggak dapat uang lembur. Nah, yang model seperti ini, mungkin pimpinan kita enggak ngelihat, tapi ada Tuhan yang melihat kita. Dan percayalah, Tuhan mempersiapkan yang lebih baik untuk kita. Ya. Karena itu memang janji Tuhan. Jadi melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan. Tidak bekerja asal-asalan. Tidak belajar asal-asalan. Ada yang masih sekolah atau kuliah, angkat tangannya? Wah, sip. Nah, kalau hari Jumat mau ujian, saya dulu sering sistem SKS. Tahu SKS? Wah, nampaknya semua sama dengan saya. Ya, sistem kebut semalam. Dan akhirnya besok paginya kengantuan dan nilainya jeblok. Iya. Bahkan saya itu pernah saking karena SKS dan kebetulan yang dipelajari itu meleset, saya itu mengerjakan ujian, muncul keringat sejagung-jagung dan mual semua badannya. Iya, kita kalau mau extra mile, ujiannya Jumat, belajarnya hari Senin. Tapi Senin bukan Senin yang sudah lewat. Senin sebelumnya. Sehingga ketika malam Jumatnya, tidurnya nggak perlu malam, sehingga fit. Nah, yang masih kuliah dan sekolah, tolong dirubah, jangan SKS ya. Nanti seperti saya. Ya. Jadi, Rasul Paulus mengatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ya, ketika kita melakukan seperti melakukan untuk Tuhan, saya percaya, apapun tanggung jawab kita, apapun bagian kita, pasti akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Talenta atau karisma itu bisa membawa kita ke puncak. Tetapi karakterlah yang akan mempertahankan kita terus berada di puncak. Karakter yang baik akan kita dapatkan apabila kita hidup disiplin, pikiran kita disiplin, hanya memikirkan firman Tuhan dan kebenarannya. Bukan diisi dengan pikiran yang sia-sia. Mari para pemuji, saya undang ayat penutup. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya, semua yang sesuai dengan firman Tuhan ini, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tuhan Yesus memberkati. Mulai hari ini mari pikirkan seperti yang firman Tuhan sampaikan. Apa itu? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal yang ngeres.
Ya, karena Tuhan nggak suka itu.